Iya. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan kami dari SGDA 3 pada hari ini akan mempresentasikan SP kami dalam blog scene berjudul Hemangioma Simplex. Next. Ada pun 12 anggota kami yang bisa terlihat pada layar. Next. Selanjutnya di sini saya atas nama Ibu Sri Gita Dewi Ramotami dengan 3 digit antara 01 akan menjelaskan latar belakang mengenai SP ini. Yang pertama, di sini kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya definisi hemangioma. Di sini hemangioma merupakan tumor lidah jenah vaskular. Di sini kami mengambil manifestasi dalam hemangioma ini yang lebih kami tonjolkan adalah di bagian lidah. Kemudian di sini kita lihat dari prevalensinya. Prevalensi bayi dan juga anak-anak. Ternyata prevalensi bayinya adalah 1,1 hingga 2,6%, sedangkan prevalensi pada anak-anak adalah 10 hingga 12%. Sehingga dari angka prevalensi ini menunjukkan suatu kesimpulan bahwa penyakit ini perlu diperhitungkan di dalam dunia kedokteran. Dan di sini jika kita lihat dari segi etiologi, ternyata etiologi yang terdapat pada hemangioma simplex masih belum bisa dikatakan clear atau bisa dikatakan masih belum jelas diketahuinya. Namun di sini sudah ada beberapa hipotesa yang muncul terkait dengan etiologi daripada hemangioma ini, di mana etiologi tersebut tentunya akan dikupas tuntas oleh teman saya pada bagian slide etiologi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, berdasarkan hal prevalensi dan juga etiologi masih belum jelas, sehingga disinilah mengapa kami mengangkat hemangioma simplex ini yang kami lebih tujukan atau manifestasikan kepada lidah untuk kami bahas pada SP kali ini. Next. Baik, perkenalkan nama saya Tika Rizky Nurlaila dengan 3 digit NIM terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi, di mana definisi dari hemangioma sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu heima, yang berarti darah, dan oma yang berarti membengkak ataupun tumor. Hemangioma sendiri tersusun oleh endotel vaskular proliferatif dan hiperplastik dengan karakteristik fase awal pertumbuhan yang cepat disertai dengan fase involusi sampai dengan regresi. Hemangioma sendiri dapat terjadi pada masa infantil, di mana hemangioma ini ditemukan pada masa neonatus dan dapat terlihat saat lahir dan akan tumbuh berkembang secara cepat dalam beberapa bulan. Hemangioma sendiri adalah proliferasi abnormal dari pembuluh darah yang terjadi pada jaringan di dalamnya terdapat pembuluh darah. Belum diketahui secara pasti yang dijadikan perdebatan hal yang memicu terjadinya kondisi hemangioma ini sendiri. Baik, selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Nyoman Adidana Jayadi Mika dengan 3 digit yang terakhir 221. Jadi menginjak pada epidemiologinya sendiri, jadi di sini prevalensi kejadian dari hemangioma ini berkisar antara 1-3% pada neonatal. Kemudian pada bayi berkisar antara 10% hingga usia 1 tahun. Kemudian rasio kejadian hemangioma pada pria dibanding wanita yaitu 1:3. Kemudian biasanya hemangioma ini sendiri mengalami komplikasi pada bayi perempuan dibanding laki-laki dan lebih sering terjadi pada ras kulit putih. Kemudian beberapa penelitian juga menyatakan bahwa hemangioma ini memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan gen autosom dominan. Demikian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nurmi dengan 3 digit yang terakhir 018. Selanjutnya itu saya akan membahas etiologi dari hemangioma simplex. Penyebab dari hemangioma sendiri sampai saat ini masih belum jelas. Angiogenesis diketahui memiliki peranan dalam kelebihan pembuluh darah, vascular endothelial growth factor, dan basic fibroblast growth factor, mempunyai peran dalam proses terjadinya angiogenesis. Beberapa faktor dari pembentukan angiogenesis ini seperti adanya penurunan kadar angiogenesis inhibitor, misalnya pada tumor nekrosis faktor, gamma interferon, dan transforming growth factor dapat memberikan peran dalam terjadinya hemangioma ini sendiri. Baik, mungkin sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nima Dewi Tiara Ningtyas dengan 3 digit NIM terakhir 197. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi lidah. Per definisi, lidah merupakan organ dominan yang berada di dalam rongga mulut dan didefinisikan sebagai organ muskular yang sangat fleksibel dan berperan dalam proses pengunyahan, pengucapan, pengecapan, dan juga proses menelan makanan. Nah, otot lidah terdiri atas 2 kelompok, yaitu otot intrinsik dan juga otot ekstrinsik. Otot intrinsik berfungsi untuk melakukan seluruh gerakan lidah, sedangkan otot ekstrinsik mempunyai fungsi untuk mengaitkan lidah pada bagian-bagian di daerah sekitarnya, serta membantu melakukan penekanan pada langit-langit dan gigi, dan mendorongnya masuk ke faring. Next. Nah, lidah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian radix, korpus, dan juga apex. Nah, bagian radix lidah melekat pada tulang hyoid dan mandibula. Di bagian bawah kedua tulang tersebut terdapat otot geniohyoid dan otot milohyoid. Nah, korpus lidah berbentuk cembung
dan bersama dengan apex membentuk 2/3 bagian anterior lidah, dan radix dan korpus dipisahkan oleh alur yang berbentuk V yang biasanya disebut dengan sulcus terminalis. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih Ditya. Jadi kali ini nama saya Indra Erlangga dengan NIM digit terakhir 228. Jadi saya sekarang akan menjelaskan tentang pathogenesisnya. Jadi untuk pathogenesis hemangioma sendiri itu sebenarnya masih belum diketahui sampai sekarang, dan sebenarnya masih berupa teori-teori yang dimana dikemukakan oleh peneliti-peneliti dari seluruh dunia. Nah, yang pertama itu ada teori yang dimana hemangioma terbentuk dari mutasi somatik sel endotel yang kemudian mengalami ekspansi klonal dan membuatnya menjadi hemangioma. Yang kedua, yang itu sama seperti tadi yang dijelaskan oleh teman saya di bidang etiologi, di bagian etiologi, yang dimana hemangioma itu terbentuk dikarenakan ketidakseimbangan antara faktor angiogenik dan anti angiogenik. Tadi sudah dijelaskan juga sama teman saya di bagian etiologi tadi. Yang kemudian yang ketiga itu adalah dia terbentuk hemangioma itu terkait dengan vaskulogenesis postnatal yang sangat berbeda dari konsep-konsep teori-teori lainnya, yang dimana pada teori ini dikemukakan bahwa pembuluh darah baru yang terjadi pada vaskulogenesis itu tumbuh dari sel progenitor endotel yang berasal dari sumsum tulang yang beredar di dalam darah. Next. Baik, kemudian sebenarnya dalam patogenesisnya itu yang sangat dilihat itu adalah skema histopatologi dan imunohistokimianya. Nah, itu dibagi menjadi 3 fase, yang dimana ada fase proliferasi, fase involusi, dan fase involuted. Jadi, fase proliferasi ini dimana hemangioma itu terlihat lebih besar, yang dimana dia terdiri dari sel endotel yang membelah dengan cepat dan tipis, dan kemudian akan dikelilingi oleh perisit. Nah, kemudian pada fase involusi ini dia terjadi regresi yang dimana ditandai dengan menurunnya aktivitas sel endotel dan mengalami pembesaran luminal. Nah, di mana sel endotel yang berdegenerasi ini terdapat deposisi yang progresif dari perivaskular dan intralobular, infuksi sel stromal, dan dia akan muncul penghambat jaringan dari metaloproteinase yang dimana dia menghambat pembentukan pembuluh darah baru. Nah, fase involuted itu fase yang dimana mast selnya itu sedikit, dan kemudian pada fase ini itu yang tersisa itu cuma hanya pembuluh yang mirip kapiler dan vena. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Diayu Dewi dengan 3 digit yang terakhir 094. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Yang pertama hemangioma kapiler. Hemangioma kapiler ini tidak muncul saat lahir, tetapi muncul pada 6 bulan pertama pada bayi. Dan juga biasanya tumbuh cepat hingga usia 12 bulan. Kemudian akan mengecil antara usia 12 sampai dengan 15 bulan. Hemangioma kapiler ini juga sering terjadi pada bayi prematur dan juga anak perempuan. Baik, sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan nama saya Nyuman Gede Narendra Kusuma dengan 3 digit terakhir 076. Jadi di sini saya akan melanjutkan klasifikasi yang kedua itu ada hemangioma cavernosa, di mana terletak pada bagian dalam dari dermis yang akan membentuk rongga serta penyebarannya meluas ke jaringan sekitar seperti lapisan otot, sumsum tulang belakang, dan organ dalam seperti otak. Lalu hemangioma cavernosa ini memiliki batas yang tegas berupa benjolan makula erythematosa atau nodus berwarna merah keunguan yang akan mengepis ketika ditekan dan mengembang ketika dilepas. Lalu yang terakhir ada hemangioma campuran, di mana ini merupakan campuran antara hemangioma kapiler dan cavernosa serta memiliki gambaran klinis yang terdiri atas gambaran dari kedua jenis hemangioma itu. Untuk lokasi dari hemangioma campuran ini sebagian besar ditemukan pada ekstremitas bawah, misalnya di bagian unilateral soliter, dan terjadi beberapa saat sejak kelahiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Afristika Risma dengan NIM 3 digit terakhir 050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari hemangioma, di mana pertama untuk gambaran klinis hemangioma secara morfologi, di mana hemangioma dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu lokalis, segmental, intermediate, dan multifokal, di mana hemangioma yang tumbuh dari satu titik atau terlokalisir
pada area tanpa perkembangan konfigurasi linear yang jelas disebut sebagai tipe lokalis, sedangkan hemangioma yang berkelompok membentuk suatu konfigurasi disebut dengan hemangioma segmental. Sedangkan untuk tipe intermediat merupakan hemangioma yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tipe lokalis maupun pada tipe segmental. Sedangkan pada tipe intermediat merupakan hemangioma yang tidak dapat dikelompokkan dalam tipe lokalis. Dan untuk hemangioma multifokal ini, jika terdapat lebih dari 10 hemangioma kutis. Next. Baik untuk manifestasi klinis, di mana pada pemeriksaan klinis, hemangioma akan terlihat lesi berwarna merah, terang, sampai kebiruan, atau disebut dengan fase proliferasi, di mana lesi berupa gumpalan tidak berkapsul, batas tidak tegas, datar atau lebih menonjol dibandingkan dengan jaringan di sekitarnya, di mana untuk diameter lesi ini berupa milimeter hingga beberapa sentimeter. Dan hemangioma ini biasanya menunjukkan tanda yang paling dini, yaitu terlihatnya warna lila pada bagian kulit yang terkena, bahkan kulit akan menonjol dan berwarna merah muda menyala. Nah, hemangioma ini cukup jarang menimbulkan rasa sakit, kecuali jika terdapat ulserasi, di mana di sini ulserasi terutama yang berukuran besar dan hangat jika diraba. Bahkan kadang-kadang pada daerah yang banyak aliran darah bisa terdengar suara bruit. Dan apabila lesinya tumbuh pada lapisan yang lebih dalam dari dermis, subkutis, dan otot, maka kulit yang menutupinya akan berwarna kebiruan dan terjadi dilatasi vena atau telangiektasi, di mana kondisi seperti ini dapat menjadi petunjuk sedang terjadi fase involusi. Sekian dari penjelasan saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Mila Saridewi dengan NIM 39. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian diagnosis, di mana untuk mendiagnosis suatu penyakit hemangioma simplex dibutuhkan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tunjang dibutuhkan untuk mengeksklusi differential diagnosis lain. Untuk imaging di sini yang dibutuhkan ada USG, MRI, CT scan, dan juga X-ray, tes darah dan biopsi juga bisa diperlukan. Next. Untuk yang pertama ada USG. USG berguna untuk membandingkan hemangioma dari struktur baik dari subkutan atau dalam. Kemudian untuk USG ini dikatakan paling sensitif dan spesifik. Lalu untuk keuntungannya dia tidak menimbulkan sedasi dan juga banyak biaya. Kemudian untuk MRI dia dapat mengetahui lokasi dan penyebaran hemangioma dan berguna untuk kasus lesi ekstensif atau apabila ada rencana terapi reseksi. Dalam pemeriksaan secara MRI ditemukan pada fase proliferasi ditemukan adanya vaskular aliran tinggi dan juga pada fase involusi ditemukan adanya vaskular aliran rendah. Next. Kemudian yang selanjutnya ada CT scan, di mana CT scan kurang lebih menggambarkan karakteristik atau aliran darah, di mana CT scan dapat dipilih apabila dalam suatu fasilitas kesehatan tidak ditemukan adanya fasilitas MRI. Kemudian untuk hasil pemeriksaan CT scan sendiri itu sama dengan MRI tadi, di mana pada fase proliferasi ditemukan lesi vaskular aliran tinggi dan juga pada fase evolusi ditemukan lesi vaskular aliran rendah. Kemudian mohon maaf ada kesalahan, yang selanjutnya ini ada X-ray, di mana X-ray ini bertujuan untuk melihat apakah hemangioma mengganggu jalan nafas. Untuk yang selanjutnya dapat dilakukan tes darah. Kenapa tes darah ini penting untuk dilakukan? Karena berguna untuk mengetahui terapi sistemik apa yang berguna untuk pasien nantinya. Kemudian terdapat indikasi tertentu. Yang pertama, apabila hemangioma terkait sindrom PHACE dan juga apabila ada kecurigaan hemangioma hepat. Di mana apabila ada kecurigaan hemangioma hepat, pemeriksaan darah berhubungan dengan penyakit endokrin harus dilakukan seperti pemeriksaan hormon tiroid atau hormon pertumbuhan. Next. Kemudian yang selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan secara biopsi, di mana ditemukan gambaran lobular arsitektur dengan sel endotel tampak bulat, disertai gambaran proliferasi endotel yang signifikan pada fase proliferasi. Kemudian pemeriksaan secara imunohistokimia dapat juga membantu penegakan diagnosis, di mana dalam imunohistokimia ditemukan pewarnaan positif pada glukos transporter 1 protein. Next. Untuk yang selanjutnya, diagnosis banding yang paling mendekati berdasarkan jurnal yang kami temukan itu ada malformasi kapiler, malformasi limfatik, dan juga malformasi vena. Pada malformasi kapiler pada fase tenangnya menyerupai hemangioma impulsi berupa lesi berwarna merah, mudah kebiruan, hangat, dan pintas arteri vena. Terlihat jelas perbedaannya di sini, di mana pada malformasi kapiler terdapat telangiektasis yang jelas, pembekakan minimal, dan juga drainase vena yang jelas. Kemudian yang selanjutnya ada malformasi limfatik, di mana malformasi limfatik ini terbagi atas mikrositik dan juga makrositik berdasarkan ukuran lakuna. Di mana seringkali malformasi limfatik ini disalahtafsirkan sebagai hemangioma infantil ketika ditemukan
menyebabkan perdarahan vesikel di permukaan kulit atau mukosa, khususnya di leher, dada, atau badan. Nah, perbedaannya yang jelas letak di sini adalah pada malformasi limfatik itu terdapat flow no flow pada pemeriksaan ISG-nya. Kemudian malformasi vena, di mana artinya merupakan kesalahan perkembangan dari sistem vena, di mana tadi pada penjelasan sebelumnya di bagian diagnosis, kalau di bagian imunohistokimianya pada hemangioma simplex itu menunjukkan pewarnaan positif pada glucose transporter 1 protein. Sementara pada malformasi vena ditemukan profil imunohistokimia glucose 1 negatif. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu, perkenalkan, nama saya Richard dengan 3 digit terakhir 141. Jadi di sini untuk tata laksananya yang pertama secara umum tata laksanakan bisa dilakukan dengan medikamentosa, yaitu dengan menggunakan beta blocker sebagai first line, dilakukan secara oral, biasanya adalah propanolol. Lalu bisa juga dilakukan kortikosteroid yang dijadikan juga sebagai lini pertama. Lalu bisa dilakukan laser, tapi biasanya laser dilakukan jika belum mengalami proliferasi dan hanya untuk mengurangi warna kemerahan. Laser juga bisa menyebabkan hipopigmentasi dan atrofi kulit. Lalu yang terakhir untuk tata laksana adalah pembedahan, tapi biasanya pembedahan sangat jarang dilakukan. Pembedahan hanya dilakukan untuk menegakkan diagnosis dengan dilakukannya biopsi jaringan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya terkait dengan prognosis, di sini ada beberapa prognosis yang bisa kita pilih, yaitu berdasarkan ad vitam, ad fungsional, dan juga ad sanaksional. Di mana jika di sini kita lihat dari ad vitam itu adalah dari segi kehidupan, di mana di sini ternyata memiliki prognosis yang cukup baik, yaitu adalah bonam dubia ad bonam. Kemudian dari bagaimanakah fungsionalnya, ternyata dari fungsionalnya pun juga dapat dikatakan baik dengan pernyataan bonam dubia ad bonam. Dan untuk dari sanaksionalnya, itu juga bisa dikatakan cukup dengan prognosis yang cukup baik, yaitu dengan bonam. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rekan saya Agu Bagus Sigarani dengan 3 digit akhir 088. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi, yaitu di mana hemangioma adalah proliferasi abnormal dari pembuluh darah yang terjadi pada jaringan yang di dalamnya yang terdapat pada pembuluh darah. Nah, hemangioma itu sering mengalami komplikasi pada bayi perempuan dibanding dengan bayi laki-laki dan lebih sering terjadi pada ras kulit putih. Nah, penyebab pada hemangioma simplex ini sampai saat ini masih belum jelas. Namun, Corpuscular Endothelial Growth Factor atau VEGF dan Basic Fibroblast Growth Factor atau BFGF mempunyai peran dalam proses terjadinya angiogenesis. Nah, secara patologis, fase proliferasi awal dan cepat selama tahun pertama yang diikuti oleh fase dengan evolusinya lebih lambat namun stabil dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, patogenesis hemangioma ini masih belum dipahami. Nah, untuk gambaran klinis hemangioma itu masih sangat bervariasi dan untuk diagnosis hemangioma simplex tersebut dapat ditegakkan melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik yang melalui imaging yang dapat membantu menyingkirkan diagnosis diferensial yang seperti melakukan X-ray, USG, CT scan, MRI, tes darah, dan biopsi. Nah, untuk pengobatan, anak yang terkena hemangioma simplex tindakan bisa dilakukan seperti memberi glukokortikosteroid baik secara oral, topika, dan intraresif. Nah, untuk lini pertama itu bisa diberikan dengan propanolol. Baik, sekian untuk presentasi dari SGD A3 yang berjudul hemangioma simplex. Apabila ada terjadi kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih.